Ya, halo anak-anak, semangat pagi ya untuk kalian. Sekarang saat ini kita ketemu lagi dengan Pak Heri untuk membahas materi tentang limit fungsi aljabar. Nah, sebelum Pak Heri lanjutkan pembahasan materi ini, ya, kita sebenarnya sudah sangat rindu untuk bisa ketemu kembali di ruang kelas ya, dengan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Tetapi demi kesehatan kita semuanya dan segera pulihnya keadaan, ya sudah kita tahan dulu, sabar dulu untuk sementara tinggal di rumah sampai keadaan memungkinkan. Ya anak-anak ya. Dan selama ada di rumah, sekali lagi Pak Heri tetap pesan supaya kalian tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Jangan lupa mandi kalau pagi hari. Jangan karena di rumah kemudian mandinya sehari sekali saja. Jangan ya, tetap mandi pagi dan sore hari supaya kesehatan kita tetap terjaga. Oke, anak-anak sekalian, mari kita belajar untuk limit fungsi aljabar ini ya. Ya, pelajaran ini nih memang bukan pelajaran yang mudah untuk dipahami, tetapi bukan berarti kalian tidak bisa memahaminya. Pelajaran ini saya yakin tetap bisa kalian kuasai dengan baik, asal kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh tutorial yang diberikan oleh Pak Heri pada saat ini. Baik, kita masuk ke materi kita, ya, tentang limit fungsi aljabar. Nah, target dari pembelajaran kita melalui tutorial ini adalah kalian nanti diharapkan dapat menentukan nilai X yang mendekati angka tertentu dari suatu fungsi aljabar. Apa ini? Ya, nanti akan kalian mengerti setelah kalian mengikuti tutorial ini. Ya. Nah, ada prasyarat anak-anak supaya kalian benar-benar menguasai materi ini. Yaitu prasyaratnya adalah kalian memiliki keterampilan yang baik untuk memfaktorkan bentuk kuadrat. Nah, materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari ketika kalian ada di kelas atau di semester 1 kemarin. Ya, ketika kita bicara tentang persamaan kuadrat, ada bentuk kuadrat seperti ini. Nanti akan kita bahas sebentar ya, karena memang materinya ini materi yang harus benar-benar dikuasai. Ya. Nah, nanti kalian harus bisa mengenal beberapa bentuk kuadrat yang khas dan cara memfaktorkannya. Ini adalah dua syarat penting supaya kalian bisa menyelesaikan setiap persoalan dari limit fungsi aljabar ini dengan bagus, dengan baik. Oke, langsung saja kita lihat ya. Bentuk kuadrat yang khas itu seperti apa toh ya. Jadi bentuk kuadrat yang umum itu adalah ini, AX kuadrat tambah BX plus C. Di mana A, B, C-nya adalah bilangan real. Jadi nilai A ini adalah nilai yang melekat pada X kuadrat. B adalah nilai yang melekat pada X dan C itu adalah konstanta. Ya. Nah, ada bentuk-bentuk yang khas yang harus kalian pelajari dari atau yang kalian titeni ya. Kalian Jadi kalian titeni, bahasa Jawanya titeni atau bahasa Indonesianya apa? Ya kalian titeni. Nah, contohnya seperti ini. Jadi AX kuadrat plus BX. Dan tidak ada C-nya. Ya, nanti cara penyelesaiannya seperti apa, perhatikan contoh yang diberikan. Atau ada juga bentuk kayak gini, ya, A kuadrat, X kuadrat dikurangi D kuadrat. Ini adalah bentuk-bentuk kuadrat yang khas, yang harus kalian titeni tadi, ya. Oke, lanjut saja, kita ke contoh soalnya sebagai berikut. Nah, saya memiliki beberapa bentuk kuadrat seperti ini. Mungkin bisa kalian pause dulu, kalian catat di buku catatan kalian. Ya, silakan dicatat dulu. Oke, sudah kalian catat ya. Sekarang kita akan coba selesaikan satu-satu soal yang atau bentuk kuadrat yang sudah diberikan tadi. Ya, bentuk pertama itu adalah X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Seperti ini. Nah, pertama yang kalian lakukan, kalian mencari dua bilangan. Dua bilangan ini kalau dikalikan, itu nilainya
akan sama dengan min 10. Dari mana min 10 ini? Dari 1 dikalikan min 10. Ya, jadi nilainya min 10. 1 kali min 10. Atau sama dengan min 10. Nah, seperti itu. Lalu kalau ditambah, itu sama dengan 3. Dari mana 3 ngambilnya? 3 diambil dari B-nya ini, atau koefisien X-nya. Nah, ya, jadi coba kamu cari 2 bilangan kalau dikalikan min 10, jumlahnya sama dengan 3. Ya, mungkin ada angka min 10 itu dari min 1 kali 10. Itu hasilnya min 10. Tapi kalau dijumlahkan bukan 3, ya jangan diambil. Ya, jadi kamu cari 2 bilangan itu, dan setelah kamu cari, ternyata bilangan itu adalah min 2 dan 5. Nah, seperti itu. Ya, jadi min 2 dan 5. Nah, kalau sudah ketemu angka ini, ya langsung kalian bisa faktorkan. Faktornya X min 2 dikalikan X plus 5. Nah, sudah selesai. Ya, jadi langsung aja diambil X min 2 dikalikan X plus 5. Ya, semoga jelas ya anak-anak ya. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, ya di sana ada 4x kuadrat dikurangi 16 x ditambah 7. Nah, untuk soal ini kalian sama dengan tadi, kalian harus cari dulu 2 bilangan kalau dikalikan, ya ketemunya berapa? Bukan 7 anak-anak, ya bukan 7, tetapi 28. Dari mana 28? Yaitu 4 dikalikan 7. Ya, jadi 4 kali 7. Jadi kamu cari 2 bilangan kalau di bengke itu 28. Ini banyak nih, ya bisa 7 kali 4. Bisa 1 kali 28 dan seterusnya. Nah, tetapi untuk menentukannya yang mana, nah ini kalian lihat penjumlahannya. Penjumlahan harus sama dengan min 16. Ya, diambil dari B-nya. 16 seperti itu. Nah, kamu cari 2 bilangan kalau dikalikan 28, dijumlahkan min 16. Mungkin kalian yang berpikir, oh ini berarti 2. Sama 14. Oh, tapi ini jumlahnya plus 16. Lah bagaimana supaya jadi min 16? Kasih saja tanda min 2 dan min 14. Ya. Seperti itu. Ya, Nana ya. Nah, jadi nanti titenannya gini. Kalau hasil kalinya negatif, tandanya itu mesti berbeda. Ya, satu negatif dan satu positif. Tapi kalau di sini tandanya itu positif, hasil kalinya positif, itu hasilnya 2 bilangan itu harus tandanya sama. Sama itu bisa positif semuanya, bisa negatif semuanya. Itu cara mencari 2 bilangan seperti ini. Nah, ini kalian harus terampil. Ya, terampil mencari 2 bilangan seperti ini. Karena kalau tidak bisa akan sulit nanti. Oke, sekarang kalian sudah dapatkan angkanya min 2 sama min 14. Lalu bagaimana selanjutnya, proses selanjutnya? Jangan seperti yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi itu bisa kita langsung kita eksekusi karena di sini A-nya 1. Tetapi A-nya di sini tidak 1. Nah, kalau A-nya tidak 1, yang kalian lakukan adalah kalian tulis dulu pemfaktorannya. Jadi kamu ambil 4x. Dari mana angka 4 ini? Dari A-nya. Masukkan min 2 dikalikan ini juga 4x. Min 14. Nah, lalu dibagi 4. Oh, gitu. Ya, jadi angka 4 diambil dari A-nya ini. Nah, A-nya kalau misalkan di sini 3, Pak. Bagaimana? Ya, betul. Ya, kalau A-nya di sini 3, ya berarti nanti 3x. 3x dibagi 3. Paham ya, anak-anak ya? Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Ini akan sama dengan, ya. Ini ada unsur yang sama nih. Angka 2-nya bisa dikeluarkan. 2 kali
Nah, kalau 2-nya dikeluarkan jadi tuh, jadi 2x min 1. Ya, ini juga sama, ada angka 2 yang bisa dikeluarkan. Jadi 2-nya keluar dulu, 2x kali, ini juga 2x min 7 dibagi 4. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini 2 kali 2 kan nilainya juga 4 kan anak-anak? Ya, ini bisa kalian sederhanakan. Dicoret. Sehingga nanti faktornya itu akan sama dengan 2x min 1 dikalikan 2x min 7. Nah, ini adalah hasil dari pemfaktorannya. Ya, jelas ya anak-anak ya. Seperti itu cara faktornya. Coba kalian perhatikan dengan baik. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini, ya, ini kasih merah aja ya, biar semangat ya. Nah, soal yang ketiga bentuknya seperti ini. 3x kuadrat. Aduh. 3x kuadrat dikurangi 10x. Ini gampang ini. Kalau seperti ini kalian tidak usah cari dua bilangan kayak tadi. Kamu cukup, ini masing-masing punya x kan ini. X-nya keluar. Selain itu 3 sama 10 tidak ada unsur yang bisa tidak ada unsur yang sama. Ya, langsung berarti yang dikeluarkan x-nya saja. X kali, ya, 3, ya, 3x min 10. Nah, udah selesai. Gitu anak-anak. Ya. Oke. Ya, kalau ini gampang. Kemudian yang berikutnya, ya, ada x kuadrat min 81. Nah, ini caranya, ya. 81-nya ini kalian bentuk dalam bentuk kuadrat. X kuadrat min 9 kuadrat. Ini 9. Ya, hapus dulu ya. Saya hapus nih. Pas. Kuadratnya jelek. Oke. Jadi 9 kuadrat. Nah, jadi untuk rumus ini kamu ingat bahwa ada rumus bahwa kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu nanti nilainya ya kamu tidak usah mikir. Nilainya langsung sama dengan A plus B dikalikan A min B. Nah, itu tidak usah mikir kalian. Nah, jadi dengan demikian kalau ini kalian terapkan, ya maka nanti nilainya akan sama dengan, ya sudah tinggal X plus 9 dikalikan X min 9. Nah, seperti itu anak-anak. Sudah selesai nih. Ya. Nah, untuk yang terakhir. Ya, yang terakhir. Misalkan ya, yang terakhir soalnya adalah 3x kuadrat min 48. Nah, sebenarnya soal ini hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Tapi jangan buru-buru langsung dibuat seperti ini. Ya, tentu kalian akan kesulitan. Karena 48 sebenarnya berapa kuadrat akan sulit. Tapi ini ada unsur yang sama, kalian keluarkan dulu. Menjadi 3 kali, ya 3-nya dikeluarkan jadi x kuadrat min 16. Nah, ini nanti ini yang akan kita faktorkan.
Ya, jadi ini sama dengan 3-nya. Nah, ini 16 itu kan bisa diubah menjadi berapa? Betul, 4 kuadrat. Seperti itu. Nah, ini nanti yang kita akan kita faktorkan. Jadi sama dengan 3 kali, ya kayak tadi, X tambah 4. Nah, usah mikir kalau sudah sampai sini. Dikalikan dengan X min 4. Ya. Mungkin ini prasyarat yang harus kalian kuasai, ya, sebelum kita bicara tentang limit fungsi aljabar. Jelas ya anak-anak ya. Ya, ini untuk video pertama ini tolong kalian kalian pahami dengan baik sebagai modal kita untuk belajar tentang limit fungsi aljabar. Ya. Baik, ini yang ada bisa kalian catat dulu. Ya, nanti akan kita lanjutkan untuk video tutorial yang kedua. Ya, selamat belajar.